Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Galatia 6, ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini merupakan peringatan, teguran dan bimbingan rohani, yang diberikan oleh Rasul Paulus, kepada jemaat Tuhan di kota Galatia. Peringatan, teguran dan bimbingan tersebut, tentunya masih relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Allah di akhir zaman ini. Ketika kita membaca Alkitab, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru secara seksama, maka kita menemukan berita penting disampaikan, yaitu supaya umat Allah jangan mempermainkan Allah. Jadi, para penulis Alkitab dalam pimpinan Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal Allah, karakter dan sifatnya yang sempurna, serta tidak ingin dipermainkan. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, mengapa kita diperintahkan untuk jangan mempermainkan Allah? Ada beberapa alasan kuat yang memerintahkan kita, supaya jangan mempermainkan Allah, yaitu, yang pertama, Allah itu suci dan kudus. Suci dan kudus merupakan karakter dan sifat Allah kita. Itu sebabnya Allah sangat menuntut kesucian dan kekudusan dari kita. Segala rupa dan bentuk kecemaran sangat ditentang dan dibenci oleh Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang Dia menghukum, terkadang Dia menyatakan anugerah dan menahan penghukumannya. Yang manapun yang Dia lakukan, semua seharusnya mendidik kita untuk makin takut akan Tuhan. Jika manusia takut akan Tuhan, maka hidup manusia akan dipenuhi dengan damai sejati. Mengapa demikian? Karena setiap kejahatan, setiap dosa, dan setiap pelanggaran dilakukan karena manusia menyembah ilah yang palsu atau mengabaikan Allah yang sejati. Setiap dosa terjadi karena tidak ada perasaan takut akan Allah. Kapankah keadaan damai sejati bisa terpenuhi dengan sempurna? Hanya kalau semua manusia mempunyai perasaan takut akan Tuhan. Sudahkah itu terjadi sekarang? Tentu saja belum. Tetapi gereja Tuhan seharusnya menjadi sekelompok orang yang berusaha mengejar cara hidup yang mencerminkan, untuk sementara keadaan damai sejahtera yang sempurna itu. Yang kedua, Allah pasti akan menggelar penghakiman. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, gereja tidak bebas dari orang-orang yang jahat dan pura-pura. Gereja akan dinyatakan pada saat kedatangan Kristus nanti. Tetapi saat ini gereja tetap terdiri dari lalang dan gandum. Kadang Tuhan memberikan penghakiman dengan segera,
kadang Dia membiarkan dulu orang-orang jahat tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tetapi yang manapun juga keputusannya, semua hal ini dilakukan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Nya. Jika Tuhan langsung menghukum dengan fatal, ataupun jika Dia memutuskan untuk menunda hukumannya, semua dimaksudkan agar manusia memahami bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Yang ketiga, mencari pujian manusia adalah hal yang kosong dan hampa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang membuat orang berani berbuat dosa, asal tetap terlihat baik di depan manusia. Mau korupsi? Silakan asal tidak ketahuan. Mau berdusta? Silakan asal tidak ketahuan. Ingat, Ananias dan Safira berani menipu Tuhan, karena mereka mau diakui dan dikagumi manusia. Tetapi pada akhirnya, Tuhanlah yang menjadi hakim atas segala sesuatu. Jika Tuhan yang menghakimi segala sesuatu, bukankah kita seharusnya mempunyai perasaan takut kepadanya? Maka dari itu, biarlah kita selalu mengingatkan diri kita semua, bahwa ada Tuhan yang melihat dan menghakimi setiap tindakan kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.